Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa dari 275 juta warga Indonesia, hanya ada sekitar 6% di antara mereka yang mampu menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Which is itu hanya ada sekitar 13 juta orang yang mampu menempuh hingga ke S1, S2, S3, advokasi, dan setaranya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, tanpa pengetahuan, maka tindakan menjadi tak berguna. Dan pengetahuan tanpa tindakan adalah hal yang sia-sia. Hai, perkenalkan, saya Akila. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai hubungan antara perkembangan manusia dan pendidikan. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Baik, bismillah. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dasar-dasar kependidikan dengan tema hubungan antara perkembangan manusia dan pendidikan. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena pendidikan berpengaruh terhadap seluruh aspek kepribadian manusia. Di samping itu, pendidikan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memanusiakan manusia lainnya. Baik, pada tema kali ini kita memiliki 4 topik pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang manusia, berikut definisi dan hakikatnya. Yang kedua, kita akan membahas pendidikan, berikut definisi dan hakikatnya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengertian atau definisi perkembangan. Kemudian yang terakhir, kita akan sama-sama membahas tentang hubungan antara perkembangan manusia dengan pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan dari presentasi ini. Yang pertama, agar kita lebih mengenal tentang hakikat manusia dan pendidikan. Yang kedua, agar kita mengetahui tentang hubungan antara perkembangan manusia dan pendidikan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap ilmu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Siapakah manusia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan potensi, yang mana potensi tersebut dilengkapi dengan panca indera dan akal untuk menjadi intelek. Baik, selain kita perlu memahami definisi manusia, maka kita juga perlu untuk mengetahui apa itu hakikat manusia. Hakikat manusia pada dasarnya ialah sebagai makhluk yang memiliki kesadaran susila atau etika. Dalam arti, ia dapat memahami norma-norma sosial dan mampu berbuat sesuai norma dan kaidah etika yang diyakininya. Setelah mengetahui tentang makna dan hakikat manusia, maka kita juga perlu untuk mengetahui tentang dimensi manusia. Dimensi-dimensi manusia yang selama ini dikenal yaitu terdiri atas yang pertama, dimensi manusia sebagai makhluk individual, yaitu setiap manusia bersifat unik dan berbeda dari individu lainnya, sehingga kecenderungan dan perhatian terhadap sesuatu akan berbeda pula. Yang kedua, dimensi manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam dimensi ini terdapat proses sosial dan interaksi sosial antar manusia. Yang ketiga, dimensi manusia sebagai makhluk susila atau bermoral. Dan yang terakhir, dimensi manusia sebagai makhluk yang religius. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu definisi pendidikan dan hakikat pendidikan. Apa itu pendidikan?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Setelah mengetahui definisi tentang pendidikan, maka kita juga perlu untuk mengetahui akan hakikat pendidikan itu sendiri. Menurut Ibnu Khaldun, hakikat pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kemudian mengembangkan potensi, serta terwujudnya kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas demi terciptanya peradaban umat manusia. Baik, setelah kita mengetahui tentang makna dan hakikat pendidikan, maka kita juga perlu untuk mengetahui akan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Menurut Ibnu Khaldun, tujuan pendidikan setidaknya ada 6, yaitu yang pertama, mempersiapkan seseorang dari segi keagamaan. Yang kedua, menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Yang ketiga, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial. Yang keempat, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan. Yang kelima, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran. Dan yang terakhir, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu hubungan antara perkembangan manusia dan pendidikan, alangkah baiknya kita perlu mengetahui arti dari perkembangan itu sendiri. Perkembangan adalah sesuatu yang sifatnya tetap, terjadi terus-menerus, dan dipengaruhi oleh pengalaman. Perkembangan juga memiliki makna bertambah sempurna dari sebelumnya. Setelah kita mengetahui apa itu manusia, apa itu pendidikan, dan apa itu perkembangan, maka kita akan lanjut ke materi intinya. Manusia dan pendidikan bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Manusia, dimanapun ia berada, ia pasti butuh akan pendidikan. Mengapa demikian? Karena fungsi utama dari pendidikan adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia ke arah yang lebih baik. Sementara di dalam dunia pendidikan, pemahaman tentang manusia jugalah sangat penting. Imam Asy-Syaibani mengatakan bahwa tanpa sikap dan tanggapan yang jelas, maka pendidikan tersebut akan meraba-raba. Apabila pemahaman tentang manusia tidak jelas, maka berakibat tidak baik dalam proses pendidikan itu sendiri. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai tema hubungan antara perkembangan manusia dan pendidikan. Setelah ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal budi, dan untuk mengembangkan akal budinya, manusia memerlukan proses pembelajaran dan pendidikan. Maka dari itu, pendidikan memiliki peranan yang penting karena ia berpengaruh langsung terhadap seluruh perkembangan aspek kehidupan manusia. Sehingga diharapkan dari proses tersebut, manusia dapat memanusiakan manusia lainnya. Sebelum saya akhiri presentasi ini, izinkan saya untuk mengutip semboyan pendidikan Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara pernah berkata, "Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani." Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dukungan. Makan bubur ketan. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.